Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan yang begitu besar untuk menghadiri online course tafsir pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan baca ta'awudz dan basmalah dan juga salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir di online course tafsir pada pagi hari ini, yang mana kajian pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Godlight Project Godlight Indonesia, yang mana Godlight Indonesia ini merupakan komunitas yang berfokus pada Al-Quran, yang mewadahi teman-teman sekalian untuk mentadaburi Al-Quran dengan berbagai programnya. Di antaranya yaitu Indonesia Godlight Project Batch 1 menguasai surah Al-Kahfi selama bulan Ramadan, yang alhamdulillah kemarin sudah terselenggara di bulan Ramadan kemarin. Dan juga yang sedang dibuka pendaftaran saat ini yaitu batch 2 menguasai surah Yusuf selama bulan Juli dan juga Agustus. Silakan teman-teman bisa mengunjungi Instagram Godlight di godlight.id. Ya. Dan juga alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Sahil Bashir. Ahlan wa salam Ustadz. Ya. Ustadz Sahil Bashir insyaallah merupakan hafiz 30 juz dan juga Qori internasional. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, kita persilahkan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين. Saya teman-teman semua, selamat datang di kajian tafsir Al-Fatihah sesi 2 ini. Alhamdulillah, kita syukur selalu kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jadi ahyana ba'da ma asalna wa ilaihi nusyur. Berpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita, dari kematian kita. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 13 Juni 2020 masih memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga nikmat iman dan nikmat yang paling penting. Juga pada hari ini di akhir Syawal ini Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita nikmat ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat mengkaji Al-Quran, mengkaji Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Ya, suara Ustaz agak putus-putus. putus. Iya, masih itu agak putus-putus. Mungkin sinyal Ustaz. Sinyalnya aman kok. Halo? Putus? Masih terdengar putus-putus. Masih putus? Iya. Masih putus. Sudah. Masih sedikit. Tapi sudah lebih baik, Ustaz. Ya, semoga jalan sinyalnya benar sendiri, insyaallah. Insyaallah. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat kesempatan bisa menjalankan ibadah yang mulia ini, ibadah mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang ingin saya wasiatkan dan ingatkan kepada teman-teman semua, peserta kajian terpaksa ini adalah untuk selalu meluruskan lagi, memberikan orientasi kita tentunya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui masih belum benar ya soalnya. Ustaz masih ini ya nanti saya masuk lagi. Mungkin bisa live dulu sebentar terus masuk lagi Ustaz. Ya. Maaf Ustaznya masih ada sedikit gangguan jaringan. Ya, silakan Ustaz. Ya, kita harus sebelumkan ya kita bahwa duduknya kita di majelis yang berbahagia ini, di majelis lumut ini, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih mulia daripada mengakrabkan diri, mengkaji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya sendiri. Nah, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan kajian tafsir al-Fatihah kita yang sudah kita mulai dari pekan lalu. Lalu sudah sedikit banyak membahas, kita sama-sama sudah sedikit banyak bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan surat al-Fatihah. Di antaranya adalah surat al-Fatihah dan kemudian alasan penamaan surat al-Fatihah yang berat kepada surat hadis. Kemudian juga saya sudah membahas tentang fadilah keutamaan al-Fatihah ini melalui rujukan yaitu kitab Al-Quran dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, dan juga beberapa hal ya, beberapa hukum berkaitan dengannya, dasar nuzul ya,
latar belakang atau peristiwa yang melatar belakang turunnya surat Al-Fatihah ini juga sudah kita bahas sama-sama jenis Al-Fatihah ini, apakah dia Makkiyah atau dia Madaniyah, apakah dia itu turun sebelum kita atau turun setelah hijrah. Dan yang kita kuatkan sama kita pilih sama-sama adalah bahwa Al-Fatihah ini adalah Makkiyah. Dan maka dari itu pada pagi ini ingin kita langsung masuk pada makna ayat per ayat ayat Al-Fatihah ini kata ulama sepakat di jumlahnya adalah 7. Saya akan menuju ke dua referensi semua pada yang berbahagia atau menuju ke dua referensi. Kalau hanya ke tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Quran, saya kira tidak akan cukup karena banyak sekali yang dibahas oleh Al-Qurtubi di tafsir ini yang berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Dan itu nanti setelah membahas surat atau ayat pertama di surat Al-Fatihah ini yaitu basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan nanti akan pindah referensi ke kitab At-Tasnir Li'ulumi Tanzil buah karya Imam Ibnu Juzai Al-Andalusi. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi presentasi ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama melafazkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim tentang ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama, menurut jumhur ulama atau ulama dari kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanafiyah dan kalangan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari awal surat Al-Fatihah atau bagian dari surat Al-Fatihah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, qala ulama Bismillahirrahmanirrahim qasamun min rabbina anzalahu 'inda ra'si kulli surah yaqsimu li ibadihi an hadha alladhi wada'tu lakum ya ibadi fi hadhihi surati qul inni afi lakum bi jami'i ma dhamantu fi hadhihi surati min wa'di wa lutfi wa bari. Ya. Jadi bahwa kata para ulama kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sumpah dari Tuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kemudian perintahkan kepada nabinya dan para umatnya untuk kita baca sumpah Bismillahirrahmanirrahim ini di setiap awal surah dari surat Al-Fatihah, di mana dengan basmalah ini Allah Subhanahu wa taala membagi antara hamba-hambanya dengan dirinya. Yang kita sudah sampaikan, kita bahas bahwa ada dua bagian secara umum di 7 ayat Al-Fatihah ini. Ada yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa taala, itu pujiannya. Itu kita baca alhamdulillah rabbil hamida rabbi, kemudian ar-rahman rahim, majidni rabbi, dan seterusnya. Ketika kita baca alhamdulillah rabbil alamin, Allah bilang hambaku memujiku. Kemudian kita baca ar-rahman rahim, Allah Subhanahu wa taala bilang hambaku mengagungkanku, dan seterusnya. Nah, ini bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kayak bagiannya kita itu apa ya, Allah Subhanahu wa taala hada abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Sebenarnya dua ayat terakhir ini ada untuk hamba-hambaku dan untuk hamba-hambaku apa saja yang mereka minta ketika selesai membaca surat Al-Fatihah.
Nah, bahwasanya kata Imam Qurtubi ini adalah dasar ini itu merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala di setiap pembuka awal surat, di setiap awal surat, dan kemudian juga ini ditanda bahwasanya setiap surat dari Al-Quran adalah firman. Dan kemudian dari setiap surat di Al-Quran itu mengandung janji, mengandung kelanjutan Allah Subhanahu wa taala, dan itu jaminannya adalah amat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih lagi Maha Penyayang? Ya kan? Para ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung syariat, karena basmalah ini Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah diriwayatkan suatu ketika melihat seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada laki ini, perbagus tulisanmu ketika kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jawadaha. Inna rajulan jawadaha ghufira lahu. Karena sesungguhnya seseorang yang memperbagus tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala ampun dosanya. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang sangat masyhur sekali di kalangan ahli tasawuf, itu apa yang disampaikan kepada mereka daripada kisah Bishr al-Harith. Bishr al-Harith ini adalah salah seorang ulama, salah seorang ahli sufi, ahli ilmu yang sangat terkenal zuhud sekali, yang sangat terkenal alim sekali, yang sangat terkenal wara sekali. Nah, awal mulanya Bishr al-Hafi ini Bishr al-Hafi ini awal mulanya adalah orang yang tidak kenal agama, orang yang bahkan menurut dia ini awalnya dikenal sebagai seorang otak-otak, sebagai seorang yang suka begal, kalau istilahnya, motong jalan. Nah, ketika dia bertobat dan kemudian dia menemui ada paman kertas yang di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia angkat kertas ini yang tadi di tanah, dan kemudian dibersihkan, kemudian dia taruh di tempat yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya karena dia ingin bertobat, dia berhijrah, dan karena dia memuliakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tercecer di tanah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud juga bahwasannya man arada an yunjihullahu minaz zabaniyati tis'ati asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Yaj'alallahu ta'ala lahu bi kulli harfin minha junnatan min kulli wahid. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang pengen Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka, yang di api neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mudaththir itu penjaganya ada berapa? 19. Penjaganya ada 19. Alaiha tis'at asyar, surah Al-Mudaththir ayat 30. Pada siapa kata Ibnu Mas'ud yang dari 19 penjaga neraka ini, mereka semua adalah malaikat yang sangat kejam, yang apa namanya sangat syadid gitu adabnya, maka adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap huruf yang dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai junnah, sebagai pelindung dari masing-masing penjaga. Dan kalau kita perhatikan semua itu memang jumlah huruf yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini itu ada 19. Maka kata Imam Qurtubi ya mengutip sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ini dijadikan sebagai benteng, gitu, sebagai penghalang agar kita terhindar dari api neraka. Jadi selain kalau kita pengen mulia, kalau kita pengen diampuni dosanya, itu kita memperbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
kita juga akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, dan itu menjaganya. Nah, ini kata Imam Atiyah, seorang ulama tafsir yang sangat jadi rujukan. Kata beliau, ini sebenarnya bukan tafsir dagingnya, itu cuma mulai tafsir saja, kiasan tafsir saja. Tapi yang penting apa sebenarnya makna daripada Bismillah, dan apa makna dari kata Bismi dan kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, empat nih. Bagian ulama lain bilang diantaranya Imam atau Syekh Umar Syekh An-Nawawi dan ini rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat masyhur sekali di kita di Indonesia. Beliau meninggal gitu ya. Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di Banten. Kata beliau, sesungguhnya jumlah huruf atau jumlah kata yang ada pada basmalah itu ada 4 ya. Bismi, kalimat ya. Kalimat pertama itu bismi, kata Allah, kemudian Ar-Rahman, dan kemudian Ar-Rahim. Kata beliau, ini adalah pelindung dari setan. Pelindung dari setan. Kenapa? Karena setan itu di surat Al-A'raf disebutkan iblis itu marah sekali jika iblis merasa dinakan dikeluarkan dari surga. Iblis janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis akan mengganggu keturunan Adam. Bahwa iblis akan mengganggu manusia dari 4 sisi. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Sebenarnya akan ada manusia ini itu dari mimbai nailihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, dan shama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajid aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Tuhan, wahai Allah, tidak akan mendapatkan kebanyakan dari manusia dan ini maha mereka ini bersyukur. Nah, kata ulama yang dikutip oleh Nawawi Al-Bantani, ini hanya 4, masing-masing akan menjadi kita dari 4. Ya. Ada lagi yang bilang bahwa basmalah ini adalah 3, bahwa basmalah ini adalah mahkotanya surat-surat. Ibarat orang saja, dia tidak akan mulia kalau tidak pakai mahkota ketika dia duduk di singgasananya. Ketika lagi bertugas, ya kan? Ketika ia lagi di ayat dan menterinya, dia tidak akan dilihat berwibawa ketika dia tidak menggunakan mahkotanya, pakaian kebesaran. Nah, maka seperti pula basmalah itu kedudukannya di antara para surat ini. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu bahwa basmalah ini disunahkan kepada kita untuk kita baca setiap kali kita mulai baca surat itu, terus apa agar surat yang kita baca itu menjadi istimewa, agar surat yang kita baca ini sangat mulia di pahalanya. Gitu. Misalnya basmalah ini itu apakah dari bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Yang bilang Al-Fatihah itu ada Imam Syafi'i, dan kemudian sebagian ulama yang lain, ya. Dan yang dia nggak bilang bahwasannya bahasa ini bukan di Al-Fatihah, yang bilang bahwasannya bahasa bukan dari Al-Fatihah itu ada Imam Malik. Tapi jumlah ayat sama-sama 7. Nah, lantas di mana letak ayat ke-8-nya? Ayat ke-7-nya, maaf. Kan ada 7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, menurut Syafi'i, jumhur ulama, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka bagaimana kita ini, dia seperti itulah yang dijelaskan oleh
dan para imam. Tapi Imam Malik yang juga sama-sama meyakini bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat, itu mengatakan seolah bukan dari Al-Fatihah. Lantas di mana ayat ketujuhnya? Nah, ayat ketujuhnya ada di potongan ayat terakhir. Bahwa yang pertama adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ini ada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini khilaf yang sama-sama kuat dan apapun yang diyakini maka dua-duanya adalah insya Allah Mohon maaf, sepertinya Ustaz karena masalah jaringan. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi, insya Allah Ustaz akan bergabung lagi dengan kita. mohon maaf tadi terputus. Ya. Ini Pak Haji tidak mengatakan. Oleh karena itu, saking pentingnya masalah ini, maka syariat mendorong praktiknya itu kita semua untuk banyak masalah di setiap kekuatan. Dan masuk sekali Rasulullah SAW bilang, kullu amri ibarin la yubda'u bismillahi bahwa atau bahwa setiap urusan, setiap urusan penting yang dilakukan manusia yang tidak dimulai dengan basmalah, sesungguhnya dari berkah. Dia bunyi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya di sebelah itu Rasulullah SAW mimma dzukira smallahi alaihi di misalnya itu karena ayat 18 makanlah sembelihan yang disebutkan basmalah. Kemudian juga ketika kita lagi berenang di laut bil khusus misalnya itu apa Allah Subhanahu wa Ta'ala surat ayat 41 Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi wa mursaha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nuh dan berikutnya, berlayarlah kalian, naiklah ke kapal dan kemudian bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kami berlayar. Nah, begitu juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita adab-adab ketika kita sudah masuk malam hari, yaitu apa? Atfi babaka wa dzkurismallahi. Tutup pintumu dan kemudian sebutlah nama Allah dengan basmalah. Wa atfi masabihaka wa dzkurismallah. Dan juga ketika kamu
mematikan lampu rumahmu, maka juga baca basmalah. Dan juga wa khammir inaka wa dzkurismallah. Ketika engkau menutup meja makanmu, juga bacalah basmalah. Dan juga wa au kisaqaka wa dzkurismallah. Dan juga ketika kamu ingin menutup tempat minummu, maka juga sebutlah nama Allah. Begitu juga ketika lagi hubungan suami istri, yang sudah suami istri itu sangat-sangat dianjurkan agar membaca basmalah. Doanya sangat terkenal. Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana mimma razaqtana fa innahu in yuqaddaru bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abadan. Sekiranya seorang di antara kalian ingin bercampur suami istri, ini masalah Rasulullah SAW adalah bercampur suami istri, dan kemudian dia baca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah kami dari syaitan. Maka kata Rasulullah SAW, in yuqaddar bainahuma, dan kalau ditakdirkan bahwa dari hubungan suami istri tersebut lahir seorang anak, maka lam yadurruhu syaitanun abadan, maka sebenarnya setan tidak akan mau anak yang lalu. Karena apa? Bismillah. Allah majani syaitan. Ini penilaian teman-teman. Kita memperbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bismillah ay billah. Itu dengan menyebut nama Allah. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ba di sini ada isti'anah atau isti'anah. Ba di sini ada meminta. Ada yang di bawah ba di sini adalah lil sahabah. Ya, untuk menyertakan sebagai dengan nama Allah. Yang lebih tepat adalah ba di sini itu isti'anah, untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ai bi khalqihi wa taqdihi yusalu ila ma yusalu ilaih. Ai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan takaran Allah Subhanahu wa taala, aku minta, kita minta untuk disampaikan kepada apa yang kita inginkan. Nah, sebagian juga bilang bahwa ya ini ibadah bi'aunillah wa tawfiqihi wal mukati. Aku mulai segala perbuatanku atau surat yang kita baca ini Al-Fatihah ini itu dengan bi'aunillah Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya dan dengan barokahnya. Hadza ta'inu minallahi ta'ala ibadahu. Dan ini kata Imam Al-Qurtubi adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bahwa liyadkurismahu agar senantiasa namanya Allah Subhanahu wa taala inda iftitahil qiraati wa ghairiha, agar selalu senantiasa menyebut namanya ketika atau membuka bacaan surat-surat maupun selainnya, hatta yakuna kita berkata jalla wa azza, sehingga kemudian setiap surat yang kita baca itu keberkahan mengalir. Nah, ismun, karena kata ismun itu tidak boleh dibaca dengan hamzah qat'ah. Ya, ketika misalnya kita tulis bismi dengan ba, itu tidak boleh dibaca dengan ismi. Meski dia adalah kata benda, bukan kata kerja, atau dia adalah kata sifat atau non dalam bahasa Inggrisnya non, dan dia bukan kata kerja, dia tidak boleh dibaca dengan ismun. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita baca adalah bismi. Karena kaidahnya setiap kata benda itu mestinya adalah hamzah qat'ah. Artinya ada alif, kemudian di bawahnya ada kepala kecil hamzah. Tetapi untuk khusus ismin dan juga beberapa kata benda lainnya, isim-isim yang lainnya itu tidak boleh dibaca dengan hamzah qat'ah.
Nah, apa makna dari ismun ini? Ismun ini menurut pendapat yang kuat ketika masukkan ismun yang adalah Allah itu sendiri al-musamma yang dinamakan. Ini berbeda dengan kita teman-teman semua. Kalau dinamakan misalnya ada orang namanya Rahmat, ada orang namanya Ridwan. Rahmat dan Ridwan, dua orang lelaki yang dinamakan Rahmat dan Ridwan, ini kan nama-nama yang bagus. Tapi ternyata Rahmat dan Ridwan ini adalah uh, koruptor misalnya, atau dia orangnya tukang 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 bunuh. Yang satu koruptor, yang satu pembunuh. Rahmat dan siapa tadi? Uh, Rahmat dan siapa tadi? Ridwan ya. Nah, ini kan namanya kan bagus, tapi karena perbuatannya itu tidak menunjukkan kepada si namanya, maka ismunnya dia, namanya dia itu bukan sebagai yang dinamakan. Gitu. Namanya cuma sekedar wasamah, sekedar simah saja, sekedar alamat bahwasanya orang ini disebut dinamakan dengan Ridwan atau tadi siapa? Rahmat. Nah, beda dengan ismullah, beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang dinamakan dengan Allah, memang dia dinamakan dengan Ar-Rahman, dan memang dia dinamakan dengan Ar-Rahim. Memang tidak ada yang boleh dinamakan dengan Allah kecuali Allah. Maka nanti perdebatannya adalah apakah nama ini itu mustaq atau ghair mustaq. Dia ini sebenarnya bisa nggak sih dicari cabangnya dari bahasa Arab atau tidak? Karena nanti kembalinya kepada permasalahan bahwasanya Allah ini itu kalau dia ternyata ada cabangnya dari kata aliha atau ya'lahu, maka nanti perdebatannya sampai kepada ternyata ada yang boleh yang bisa dinamakan dengan Allah. Maka kemudian pendapat yang lebih kuat ini adalah ism alam, dan dia tidak bisa di mustaq, tidak ada di cabangnya dari lafal Arab itu sendiri. Memang ini adalah lafal yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga sifatnya yang dimaknai dengan al-ma'bud, al-ma'luh, al-mutasarrif, dan seterusnya. Yang disembah, yang dicintai, dan yang kita jadi tempat utarakan seluruh aktivitas keseharian kita. Nah, begitu juga Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ar-Rahman ini kata para ulama adalah sifat penyayang yang umum, ya, yang dia itu mencakup perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencakup kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi juga untuk orang-orang kafir. Dari sisi ini kita mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah lafaz yang umum. Dari sisi apa? Sisi perbuatan yang terkandung pada sifat ini. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada sifat Ar-Rahman ini. Tapi dari sisi yang lain, kalau kita perhatikan lebih lanjut, bahwa Ar-Rahman ini ternyata dia khusus. Kenapa khusus? Karena dia menyeluruhi semuanya, orang kafir dan orang beriman, maka dia hanya berlaku ketika di dunia saja. Karena di akhirat orang kafir tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati meninggal dalam keadaan kufur dan syirik tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ar-Rahman ini dari sisi yang itu dimaknai sebagai khusus. Gitu. Maka kemudian Ar-Rahim yang semua jumhur ulama bilang bahwa Ar-Rahim ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah. Ya, ini khusus hanya namanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sebenarnya lebih umum kalau kita lihat kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang nanti di hari kiamat akan memberikan rahmatnya dan syafaatnya kepada orang-orang beriman. Nah, maka kata para ulama, inilah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya banyak sekali rahmatnya. Tidak terbatas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk orang yang tidak beriman pun Allah Subhanahu wa taala Allah curahkan kasih sayang selama di dunia. Nah, teman-teman semua,
Itu sekilas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim yang saya kutip dari kitab tafsir Al-Jami' Ahkam Al-Quran, buah karya Al-Imam Al-Qurtubi. Kata sebagian yang lain bilang bahwa Ar-Rahman ismun am. Dia adalah nama yang umum yang menyeliputi semua jenis bentuk rahmat. Ya, yakhtassu bihillah. Ar-Rahim innama huwa fi jihatil mu'min. Dan adapun Ar-Rahim dia khusus untuk orang-orang beriman, karena di Al-Quran tidak ada kata Ar-Rahim kecuali merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya untuk orang-orang beriman. Misalnya di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Nah, oleh karena itu kita sama-sama bisa ambil pelajaran dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah tanda kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat Asmaul Husna. Teman-teman semua, ada sebuah kaidah tafsir, ketika ada isim yang mudhof, isim nih, ada isim umum yang kebetulan di ayat ini itu bentuknya adalah isim itu sendiri, itu disandarkan kepada ismul ma'rifah, isim ma'rifah yaitu Allah, maka dia menjadi umum. Artinya tidak hanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saja kita meminta pertolongan, tapi 99 Asmaul Husna itu tercakup di dalam kata basmalah ini ketika kita membaca Bismillah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, maka kita meminta pertolongan dengan semua nama-nama Allah. Meski tidak disebutkan di situ, tetapi Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Syakir, Al-Syakur, semuanya, Al-Musawwir, ya, Al-Khaliq, Al-Bari, semuanya itu sudah tercakup di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka benarlah kata para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini itu diajarkan, saking hebatnya diajarkan bahkan sebelum Rasulullah SAW itu diutus, yaitu kepada siapa? Kepada Raja Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika dia mengutus burung hudhud untuk menyampaikan surat dakwahnya kepada Ratu Balqis. Di situ ditulis surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan bahwa surat ini itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke ya. Jadi itu tentang ayat pertama. Nah, saya ingin kita beranjak kepada ayat kedua, teman-teman semua. Dan saya akan berpindah ke referensi, yaitu kitab At-Tasnihil Ilmu Tanzil, buah karya Ibnu Juzai Al-Andalusi, yang juga lagi-lagi mazhabnya adalah mazhab Malikiyah. Nah, kata beliau, apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini? Alhamdu a'ammu minasyukri. Sanjungan itu lebih umum maknanya daripada terima kasih. Syukur. Karena syukur, li'anna syukra la yakunu illa jazaan ala ni'mah. Karena terima kasih itu, syukron, kita bisa gitu ya sekarang ya, terima kasih. Itu nggak mungkin kita ucapkan kecuali kita sudah mendapatkan sebuah nikmat, sebuah kebaikan dari orang lain, ya kan? Adapun sanjungan itu bisa jadi walhamdulillah yakunu jazaan kasyukri. Adapun sanjungan, pujian itu bisa seperti rasa terima kasih yang muncul setelah kita mendapatkan sebuah kebaikan dari orang lain. Dia juga bisa menjadi pujian dari awal. Wa yakunu sana'an ibtida. Dia juga bisa dimaknai sebagai pujian. Bahkan sebelum kita mendapatkan nikmat pun, itu kita boleh memuji orang lain. Itu dalam bahasa Arab katanya adalah alhamdulillah. Tetapi ternyata kama anna syukra qad yakunu a'amma minal hamdi. Ternyata syukur itu juga dari sisi yang lain itu maknanya bisa lebih umum daripada pujian. Terima kasih itu ternyata bisa lebih umum daripada pujian. Karena apa? Dari sisi mana kita melihat?
Karena kalau pujian itu biasanya hanya dengan lisan. Alhamdulillah, ahmaduka. Itu biasanya hanya dengan lisan. Kita muji orang, misalnya teman-teman. Kita muji orang. Ante, Masya Allah, akhlak Anda bagus sekali. Akhlak Antum bagus sekali, dan seterusnya. Oh, Masya Allah, ilmu Anda tinggi sekali. Oh, Masya Allah, rumah Anda besar sekali. Mobil Anda banyak banget. Uang Anda banyak sekali. Nah, itu pujian. Itu biasanya dengan lidah saja. Tetapi rasa terima kasih, asyukur, itu bisa dengan lidah, bisa dengan hati, dan juga bisa dengan perbuatan. Nah, maka kalau kita pahami ini secara cermat, bahwasannya antara alhamdulillah dengan asyukru, dan kenapa Allah nggak menggunakan asyukru lillahi rabbil alamin, melainkan alhamdulillah rabbil alamin, kata Ibnu Juzai, kalau kamu pahami ini, maka kamu akan paham bahwa pujian kepada Allah, alhamdulillah, yaqtadhi sana'a alaih, dia mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada pengagungan al-jalal wal 'izamah wal wahdaniyah, adalah ketauhidan dan ilmu, dan kemudian hikmahnya, dan semua sifat-sifat yang terkandung yang semuanya itu terpuji, dan juga mengandung semua 99 sifat dan namanya juga yang paling terpuji. Dia juga mengandung syukur, dia juga mengandung rasa terima kasih. Karena apa? Karena kalau hubungan antar makhluk itu bisa dipahami seperti apa yang disebut oleh para ulama tadi. Pujian itu, yaitu biasanya apa? Biasanya itu tidak mesti ada kebaikan, tidak mesti ada nikmat dari orang lain kepada kita. Tapi karena ini Allah, sang pemilik segala nikmat, yang Allah lah yang menghadirkan kita di dunia ini, maka semua ilmu Allah, semua tindakan Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat dari kepada kita. Maka sebelum kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah bilang sendiri, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rabb, kata Ibnu Juzai, bisa dimaknai ya dengan 4. Rabb itu bisa dimaknai dengan 4. Yang pertama adalah al-muslih, yang memperbaiki. Yang kedua adalah al-malik, yaitu yang memiliki, yang memperbaiki, yang memiliki. Yang kedua adalah as-sayyid, yang tuan. Yang keempat adalah al-ilah. Dan ini yang paling kuat, al-ilah, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan, tuan, yang kemudian memperbaiki, dan kemudian memiliki. Wa kulluha fi rabbil alamin. Dan semuanya itu terkandung dalam kalimat rabbil alamin, Tuhan semesta alamin. Itu adalah al-alamin adalah kullu ma siwallah, semua hal, semua zat, semua makhluk, semua apapun selain Allah, maka itu termasuk kepada al-alamin. Alam itu ada banyak, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam manusia, ada alam laut, ada alam, semuanya, semua yang berbentuk komunal, komuni, ya, semua bentuk banyak, itu disebut dengan alam dalam bahasa Arab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan al-alamin. Al-alamin. Semua alam semesta ini itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini itu kata Rasulullah SAW, at-tahadduts bin ni'ami juga bagian daripada pujian. Ketika kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan rasa kita berterima kasih kepada Allah itu terjadi karena nikmatnya yang banyak sekali, dan itu bisa kita bagi, kata ulama, setidaknya kepada 3 jenis nikmat. Yang pertama, nikmat duniawi, kesehatan, harta. Kemudian nikmat agama, bagaimana ilmu, ketakwaan, taufik, dan kemudian yang paling penting daripada itu semua adalah nikmat ukhrawi. Itu apa? Balasan atas apa yang kita kerjakan. Nah, atas apa yang kita kerjakan, balasan yang kita kerjakan itu sebenarnya sedikit karena umur kita pendek,
Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Allah memperkenalkan sampai 10 bahkan sampai 700 bahkan itu karena tidak terhingga. Manusia juga ketika bersyukur kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersyukur hanya karena nikmat yang sampai kepada dia itu secara khusus, ada yang enggak nikmat apa bahkan ketika dia langsung sampai kepada dia secara khusus dia tetap minta kepada Allah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut para ahli ilmu, manusia ini ketika bersyukur, ketika memuji kepada Allah, ketika menyanjung Allah, berterima kasih kepada Allah itu ada dua. Ada derajatul awam, ada derajatnya orang-orang awam biasa kayak kita ini, kayak saya misalnya lebih khusus. Ya kemudian bersyukurnya itu kalau kita baru dapat nikmat. Nah derajat yang di atasnya lagi ada derajatul khawas, orang-orang yang khusus, yaitu mereka yang bersyukur, mereka yang memuji Allah, mereka yang menyanjung Allah ketika mendapatkan nikmat dan juga ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan cobaan juga dia bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah khawasul khawas, yang mereka itu tidak butuh nikmat untuk menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan kepada dia nikmat. Ini yang paling tinggi dan ini yang paling jarang sekali, karena kita orang-orang yang imannya mudah sekali turun, yang jarang sekali bisa istiqomah, itu yang kita hanya bersyukur kepada Allah kebanyakan ketika kapan? Ketika baru dapat nikmat. Kalau nggak dapat nikmat kita bilangnya apa? Inna lillahi wa inna raji'un. Meski itu adalah benar dengan ajaran Rasul dan juga Allah SWT dalam Quran sendiri, tetapi ternyata semua nikmat, artinya semua cobaan nikmat pakai qaf, itu juga merupakan bentuk pemuliaan dari Allah kepada hamba. Oleh karena itu, pantas juga ketika kita dapat cobaan, seperti misalnya pandemi ini, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pandemi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan COVID, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menurunkan, pasti menurunkan obat. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebuah penyakit ke dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah turunkan pada mereka obatnya, pada manusia obatnya. Tapi yang jadi masalah adalah kitanya yang belum menemukan obat tersebut. Nah, ini udah baru 2 ayat tapi sudah mau jam 7 ya teman-teman. Karena memang Al-Fatihah ini adalah umul Quran, dia umul kitab yang dalam sekali. Kalau kita pahami Al-Fatihah ini secara mendalam, insya Allah semua bacaan kita, semua surat-surat yang kita baca ke depan, ayat surat-surat apapun itu nanti akan lebih terkonek lagi jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa membaca Al-Fatihah. Kita sudah paham Al-Fatihah maknanya, maka karena kita sudah paham induk dari Al-Quran, maka surat-surat yang kita baca setelahnya, nanti kita hafal, kita pahami, itu akan lebih nyambung. Dan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga Bismillahirrahmanirrahim, ini mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan, dan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat yang maha sempurna. Nah. Kemudian ayat ketiga apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pengulangan yang maknanya sama dengan Ar-Rahmanir-Rahim di ayat pertama, bahwa Ar-Rahman ini adalah zat dan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang yang mencakup semua manusia, semua makhluk di dunia. Dan Ar-Rahim itu semua makhluk yang beriman baik dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang, ya kan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu zat yang memiliki pujian, yang memiliki rahmat, wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah, bahwa
ampunan dan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu gitu. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki kasih sayangnya. Masya Allah. Nah, kemudian ayat ketiga, ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat keempat apa? Maliki Yaumiddin. Nah, kata ulama, apa yang dimaksud dengan Malik? Ya, Maliki Yaumiddin ini yang dimaksud adalah pemilik. Jadi, teman-teman semua, di ayat keempat dari surah Al-Fatihah ini, Maliki Yaumiddin ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin, dan ini adalah qiraat kita semua, qiraat Imam Asim melalui jalur riwayatnya yaitu Imam Hafaz. Dia juga bisa dibaca Maliki Yaumiddin yang berarti raja. Yang berarti apa? Yang berarti raja. Maliki Yaumiddin. Ya, wa qara Asim wal Kisai bil alifi. Imam Asim dan Imam Kisai sama-sama ahli Syam ya, satu dari Kufah, satu dari Basrah, itu membaca Maliki dengan Maliki Yaumiddin. Kita kan hafal juga Ustaz Anas ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Nah, inilah maksudnya. Nah, kalau surat An-Nas itu hanya dibaca dengan satu. Sedangkan Al-Fatihah ini bisa dibaca dengan dua. Sedangkan ya Imam Qalun, Imam Hamzah dan semuanya itu membaca dengan Maliki Yaumiddin yang bermakna raja. Apa yang maksud dengan Yaumiddin? Yaumiddin adalah yaumul jaza wal hisab. Hari pembalasan dan hari kiamat. Jadi bukan hari agama. Adin di sini adalah hari pembalasan. Nah, kenapa digunakan Malik bukan Malik? Ya, karena menurut para ulama yang memiliki itu biasanya lebih berkuasa ketimbang hanya sekedar raja. Meski raja itu tidaklah menjadi raja kecuali dia memiliki kekuatan. Tetapi ada makna yang lebih khusus yang terkandung dalam kata Malik, yang memiliki. Maliki, meskipun dia tidak harus memiliki kekuatan untuk memerintah, untuk memberi hukuman atau memberi hadiah, tetapi secara umum dialah yang memiliki. Allah lah yang memiliki nanti hari kiamat. Dan juga ini lebih jauh, lebih umum maknanya ketimbang Maliki Yaumiddin, karena kalau hanya di dunia saja, semua orang bisa mengaku memiliki apapun. Orang di dunia bisa mengaku memiliki apapun. Makanya di hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika nanti hari kiamat sudah di mahsyar, sudah di haud, sudah kita melewati proses-proses yang panjang dari hari kiamat ini, nanti bahwa Allah SWT akan bilang, Anal Malik, Aina mulukul ard, gitu ya. Akulah satu-satunya raja, kata Allah. Akulah satu-satunya raja. Mana manusia-manusia yang ketika dunia mengaku sebagai raja? Di hari ini, di hari yang akan kekal ini, akulah satu-satunya raja. Di Al-Quran bahkan dibilang, Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan di hari itu, di hari kiamat? Yaitu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil wahidil qahar. Ya kan? Nah, maka kita membaca Maliki Yaumiddin maupun membaca Maliki Yaumiddin itu masing-masing memiliki keistimewaan makna. Dan apapun yang kita baca yang sampai kepada kita semuanya bersambung dari Rasulullah SAW dan semuanya mengandung makna yang agung. Muncul pertanyaan, kenapa kok Allah bilang Maliki Yaumiddin? Kenapa nggak langsung aja Maliki Yaumidunya waddin? Enggak. Bukankah itu lebih tegas maknanya? Bukankah itu lebih menyeluruh maknanya? Bahwa Allah yang memiliki hari dunia dan juga hari nanti pembalasan. Nah, para ulama kemudian menyebutkan bahwa
Kenapa tidak menyebutkan maliki yaumid dunya wa yaumiddin? Karena yang nanti akan kekal selama-lamanya adalah akhirat. Sedangkan ini dunia yang kita tempati hari ini, hari-hari yang sulit yang kita nikmati ini, hari-hari kebahagiaan yang kita deritai ini semua hanya fana, hanya sebentar sekali, dan tidak ada balasan kecuali balasan yang sedikit saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenar-benarnya balasan, sebenar-benarnya hadiah, sebenar-benarnya sebenar-benarnya hukuman itu nanti di hari Yaumiddin, di hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kita para pembacanya, para pembaca surah Al-Fatihah, untuk selalu ingat akhirat sebelum kita bertindak di dunia. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, setitik atom apapun yang kita pikirkan dan kemudian kita kerjakan, itu semua ada konsekuensinya nanti di akhirat. Dan itu merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak sekali nanti di Al-Quran itu atau dari hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari dari akhir. Begitu di ayat Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mesti menyandingkan antara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari dengan hari akhir. Nah, ini juga teman-teman, Maliki Yaumiddin ini juga mengandung tauhid asma wa sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala raja yang memiliki hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hari yang kekal, apalagi hari yang fana ini, maka jangan khawatir. Setiap kali kita merasa gundah, setiap kali kita merasa galau, jodoh nggak datang-datang, pekerjaan hilang, kemudian penyakit kamu sembuh, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Al-Fatihah, dengan meresapi kalimat benar-benar Maliki Yaumiddin, bahwa semua hidup ini itu nanti bahasannya akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan nanti di akhirat. Semua kesusahan, semua kepayahan yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sabar menghadapi kepayahan dan kesusahan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata para ulama adalah sebagai tauhid uluhiyah, sebagai bentuk pengesaan kita atau pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, atau pengesaan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyembahan uluhiyah. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Pembagian ini bukan pembagian yang baku, teman-teman. Ini menurut hemat saya, pembagian ini merupakan pembagian yang datang belakangan sebenarnya. Salafus saleh tidak ada yang membagi tauhid menjadi 3 semacam ini. Ini merupakan pembagian yang mulai ada sejak zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian banyak dikritik dan juga banyak didukung. Kenapa? Karena memang sumber-sumbernya ya dari ayat Al-Quran langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai Allah kami minta pertolongan. Teman-teman semua, kita dari awal itu baca Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kata gantinya itu semua dengan kata ganti ketiga, yaitu dia. Oke? Atau dalam bahasa Arabnya dengan dhamir ghaib, dengan dhamir ghaib, dengan dhamir kata ganti ketiga, dia. Oke? Nah, di ayat Iyyaka na'budu ini tiba-tiba Allah nggak bilang Qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Allah nggak pakai bilang, katakan wahai Muhammad, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku minta. Allah nggak bilang begitu. Allah cuma langsung bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam ilmu balaghah ini disebut dengan al-iltifat atau al-iltifat. Apa al-iltifat? Al-iltifat adalah cara Allah menyambungkan dua makna yang agung. Saking agungnya, Allah tidak perlu lagi untuk memindah, untuk menjadi ada perantara lagi. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa juga
na'budu iyyak atau nasta'in iyyak atau na'buduka wa nasta'inuka yang juga artinya sebenarnya sama. Kami meminjamu dan kami minta pertolonganmu. Kenapa? Karena ketika iyyaka ditaruh di depan dan na'budu ditaruh di belakang, iyyaka ditaruh di depan dan nasta'in ditaruh di belakang, ini menunjukkan kekhususan dalam bahasa Arab. Ketika satu kata yang seharusnya ditaruh di belakang, ditaruh di depan, maka ini mengandung kekhususan. Taqdim wa ta'khir yaqtadi at-takhsis. Bahwa apa yang dikedepankan oleh seharusnya di depan, di belakang, ini mengandung kekhususan makna. Maka ini adalah kunci dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in i'tirafan bil 'ajzi wal faqri wa ana la nasta'inu illa billahi wahdah. Iyyaka na'budu an ya'budallaha wahdahu la syarikalah. Nasta'in ini adalah pengakuan kita bahwasanya kita lemah, kita ini fakir, bahwasanya kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Bahwa kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Kita tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Natlubul auna minka 'ala al-ibadah wa 'ala jami' umurina. Ya, kami minta kepadamu ya Allah pertolongan untuk beribadah dan juga pertolongan untuk seluruh urusan-urusan kami. Karena kalau bukan kekuasaan dan kekuatan Allah, kita nggak mungkin bisa menghadapi semua cobaan. Karena kalau bukan karena kekuasaan dan pertolongan Allah, kita tidak akan mampu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Makanya salah satu wasiat Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal setiap kali habis sholat adalah untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, agar aku senantiasa berterima kasih kepadamu, agar aku senantiasa memaksimalkan ibadahku kepadamu. Penting banget teman-teman agar kita nggak boleh sombong. Mesti kita bahagia ketika kita sukses habis baca satu juz Quran, habis kita sholat subuh berjamaah, ada rasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sholat berjamaah, hari ini aku bisa sholat di masjid, hari ini aku bisa tilawah, hari ini aku bisa berinfak, hari ini aku bisa membahagiakan orang tua, hari ini aku bisa takdir teman, hari ini aku bisa berinfak dan seterusnya. Tapi sadari bahwasannya itu semua tidak terjadi dengan mudah kecuali atas pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Al-Imam Ibnu Qayyim, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, itu mengarang sebuah kitab yang sangat fenomenal, yaitu Madarijus Salikin. Ini saya rekomendasikan teman-teman untuk baca sebagai panduan kita untuk mentazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri kita. Nah, lanjut ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. As-sirat, apa yang dimaksud dengan sirat? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat itu dalam bahasa awalnya adalah at-tariq, jalan yang dia itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Oke. Tapi kemudian berkembang as-sirat ini dari tadinya jalan sebagaimana jalan raya, jalan gang, dia berkembang di penggunaan manusia orang Arab menjadi jalan hidup, jalan fikir, jalan hati, aliran pikiran dan seterusnya. Baik itu yang jalan kebaikan, jalan fikir kebaikan, jalan hidup kebaikan, maupun jalan hidup yang buruk. Dan mana mustaqim adalah al-qawim, yang lurus, alladzi la iwaja fihi. As-siratal mustaqim, maka kemudian dikumpulkan sirat jalan hidup, al-mustaqim yang lurus, jadilah al-Islam, jadilah Al-Qur'an, jadilah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, jadilah mengetahui kebenaran dan kemudian mengamalkannya. Teman-teman semua, ada yang menarik bahwa
Ini Al-Fatihah dari goib, kemudian ke eh, dari dia, kata ganti dia, kemudian jadi mukhotob, jadi kata gantinya kamu, kemudian kata ihdina di ayat ke-6 dan ke-7 berpindah ke nah, kata ganti kami. Nah, ini lagi-lagi iltifat. Dan kenapa harus kami? Kenapa nggak aku saja? Dan kenapa kita di salat kita itu tidak boleh, meski kita sendiri itu membaca ihdinis siratal mustaqim. Atau ketika kita jamaah, kita lagi sir. Atau kalau kayak lagi jahar, sholat jahar juga. Kenapa imam nggak ihdinis siratal mustaqim? Kenapa harus ihdina? Dan nggak boleh. Nggak diterima. Nggak sah sholat kita dan tidak ada qiraat manapun yang membaca ihdinis siratal mustaqim. Ihdina harus kami. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara jemaah yang sholat. Kita tidak tahu malam-malam hari yang dihidupkan oleh hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang zahid, hamba-hamba yang alim. Mereka berdoa, mereka menghidupkan malam mereka dan membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak tahu siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita membaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu diambil dari kata hada yahdi yang berarti menunjukkan. Dalam bahasa Arab ini ya hada yahdi semestinya dia hanya membutuhkan satu maf'ul bihi atau satu subjek ya. Jadi tunjukilah kami. Tunjukilah kami. Semestinya yang lebih tepat kalau kita mengikuti kaidah nahwu hari ini, kaidah nahwu dan shoraf hari ini, itu mestinya dibaca begini. Ayatnya bunyinya seperti begini. Ihdina ila siratal mustaqim. Karena memang dia banyak ayat dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila. Ada tambahan kata ila yang berarti ke, yang berarti menuju. Tetapi di ayat Al-Fatihah ini teman-teman, di ayat ke-6 itu nggak pakai kata sambung seperti ila atau fi. Tapi Allah hapus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan ya Allah, tunjukilah kami ke atau menuju jalan yang lurus. Ini berarti semua makna yang terkandung, baik itu ila atau fi, baik itu menuju, atau saat kita sudah di jalan yang lurus itu, kita tetap meminta hidayah. Baik buat orang yang belum dapat hidayah, belum hijrah, mereka kita doakan agar mereka menuju ke siratal mustaqim. Dan kita juga yang sudah insya Allah sudah hijrah, meninggalkan semua bentuk kejahilian, tetap diminta ihdinas siratal mustaqim agar maknanya menjadi ihdina fi as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami di jalan Allah. Ketika kami sudah hijrah, ketika kita sudah menuju Islam, ketika kita sudah menghafal Al-Quran, ketika kita sudah mentadabur Al-Quran, kita juga tetap wajib meminta hidayah tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah apa yang lebih spesifik? Hidayah apa? Yaitu ditafsirkan lihat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu hidayah orang-orangnya yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang masuk dengan orang ini? Mereka semua adalah para nabi, kemudian para siddiq, para syuhada, dan para orang soleh. Bagaimana dikutip dari surat An-Nisa ayat 69. Ulaika alladzina ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang para nabi, para rasul, para siddiq yang mereka derajatnya itu di bawah rasul, mereka para syuhada yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang saleh. Ini semua adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kenabian, nikmat siddiq, nikmat kejujuran, nikmat ketulusan, nikmat syuhada, nikmat syahid dan Allah, dan nikmat kesalehan. Itu yang kita minta. Jangan juga coba kita minta yang lain. Jangan sampai ada anggapan, nggak seru kalau hidup ini cuma lurus-lurus aja. Ini berbahaya. Karena ini bertentangan dengan ayat ini. Nggak seru kalau hidup kita ini cuma
lulus-lulusnya nggak pernah bandel. Ini bahaya, teman-teman semua. Kenapa? Karena kaidahnya adalah orang-orang yang selamat itu bukan orang yang coba-coba. Dia coba-coba minum khamar, dia coba-coba buka jilbab, dia coba-coba ngerokok, dia coba-coba berzina, dia coba-coba mencuri, dia mencoba-coba. Ya, itu semua kita nggak tahu apakah Allah akan membalikan kita kepada hidayah siratal mustaqim yang tadi atau tidak. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita ini hidupnya nggak pernah yang neko-neko. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dari itu. Dan bukan juga jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Al-maghdubi alaihim ini adalah para orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Sehingga mereka sombong. Mereka merasa hebat karena ilmu mereka dan tidak mau beramal lagi. Ini adalah orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim. Dan ini mudah sekali terserang oleh penyakit hati yang bernama penyakit apa? Syahwat. Penyakit hati itu ada dua. Ada penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Nah, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai ini karena mereka sudah tahu ilmu tapi mereka nggak mau mengamalkan. Maka dia menjual ilmunya dengan dunia. Menjual agamanya dengan dunia. Mereka obah otak-atik Taurat, mereka otak-atik ilmu, mereka bilang Al-Quran ini enggak suci, mereka bilang Al-Quran ini adalah karangan manusia, mereka bilang Al-Quran ini adalah kitab yang paling, mohon maaf, porno, mereka bilang Al-Quran ini adalah kitab yang mengajarkan kekerasan, Islam adalah kekerasan, karena mereka tahu ilmunya, tapi mereka enggak beramal, maka mereka adalah yang dimurkai. Kita diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk minta perlindungan dari Allah, agar tidak jadi orang semacam ini. Dan juga waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Mereka yang tersesat adalah mereka yang beramal tetapi tidak memiliki ilmu. Mereka yang memiliki iman dan amal tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Dan ini adalah ciri khas orang-orang siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menganggap Maryam dan Nabi Isa alaihissalam adalah juga Tuhan. Bagaimana Allah juga Tuhan. Nah, ini adalah mereka menyembah, mereka beribadah, mereka taat, tapi ketaatan mereka tidak diterima. Mereka malah tersesat. Dan ini adalah orang-orang yang mudah sekali disusupi dengan maradu asyubhah, penyakit syubhat. Ini penyakit hati juga. Penyakit syubhat. Kenapa? Karena orang-orang yang beramal, semangat berilmu, tapi nggak punya. Semangat bekerja, semangat beribadah, tapi nggak punya ilmunya. Maka ini mudah sekali digiring oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk merusak agama kita dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas. Ya. Nah, kita diminta Allah Subhanahu wa taala agar meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah kepada jalan yang imbang, yaitu apa? An'amta alaihim, para nabi, para siddiq, para syuhada, para orang saleh yang mereka semua mengumpulkan antara amal dan ilmu. Mereka mengunci keimanan mereka, mereka meningkatkan keimanan mereka dengan amal dan ilmu setiap harinya. Mereka merasa selalu haus ilmu agar mereka tidak tersesat ketika beribadah. Mereka juga senantiasa mengintrospeksi diri mereka. Setiap kali ilmu mereka nambah, mereka ingin beramal agar mereka tidak terjebak kepada al-maghdubi alaihim. Ini adalah bentuk dari al-khawf war raja. Ini adalah bentuk dari harapan dan bentuk ketakutan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Kita tidak sombong dengan ilmu, kita tidak terlena dengan amal. Kita tidak terperosok dengan banyaknya amal padahal kita tidak tahu ilmunya. Kita semangat sekali menghidupkan sholat subuh
ternyata sholat subuhnya lebih dari 2 rakaat. Ini waladhdallin. Kita tahu sholat subuh berjamaah di masjid 2 rakaat bersama imam itu pahalanya sebanding dengan qiyamul lail 1 malam hidup semuanya. Kita tahu ilmu, kita tahu hadisnya, tapi nggak kita amalkan. Maka ini adalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua dari sini kata Ibnu Rizal al-Andalusi, hadhi surah jama'at ma'anil Qur'an al-azim kullihi faka'annaha nuskhatun mukhtasaratun minhu fata'ammalha ba'da tahsil al-bab as-sadis min muqaddimat al-awwal ta'lam dhalika fi al-uluhiyyati hasilan fi qawli alhamdulillahi rabbil alamin والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم. Itu kesimpulannya bahwa Al-Fatihah ini dengan ditutupnya adalah surat yang singkat tetapi mencakup semua Al-Quran. Karena Al-Quran, agama ini itu berpusat pada 3 ajaran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah atau syariat, yang ketiga adalah akhlak atau muamalah. Akidah, Allah Subhanahu wa taala bilang di Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Syariatnya di mana? Syariatnya di as-siratal mustaqim. Ya, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyembah dan minta pertolongan dengan syariat-syariat yang memang itu lurus, nggak ada kesesatan, nggak ada neko di situ. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tidak ada buat-buat. Dan yang akhlak itu tergambar pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, maka kemudian itulah kenapa setiap kali kita membaca basmalah disunahkan untuk membaca apa? Amin. At-ta'min. Meski amin ini semua ulama sepakat bahwa amin bukanlah bagian dari Al-Fatihah, tetapi sangat dianjurkan untuk kita setiap kali kita membaca Al-Fatihah untuk membaca amin. Karena amin dia memiliki makna Allahumma stajib, ya Allah karuniakanlah kami ijabah. Ya Allah kami meminta kepadamu ijabah. Karena sesungguhnya Al-Fatihah ini semuanya adalah doa. Dan dari doa ini kita diajarkan cara beradab. Ketika kita ingin minta, puji Allah dulu. Alhamdulillah. Ketika kita ingin minta, sebut nama Allah dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita ingin meminta pertolongan, ibadah dulu. Iyyaka na'budu dulu, baru kita minta. Iyyaka nasta'in. Ketika kita minta, ketika kita berdoa, maka ingat. Yang kita minta nggak boleh berlebihan. Nggak boleh al-maghdubi alaihim, nggak boleh waladdallin. Yang kita minta semuanya harus siratal ladzina an'amta. Yang kita minta haruslah apa yang diminta oleh para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu, ilman, dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akidah, menguatkan amal, menguatkan syariat, dan memperbagus akhlak kita setelah kita mempelajari Al-Fatihah ini. Dan pesan terakhir sebelum nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Pesan terakhir saya adalah selalu dawamkan Al-Fatihah ini kapanpun dan dimanapun. Setiap kali kita merasa ada gelisah, merasa gundah, galau, atau nikmat sekalipun. Ketika kita ingat nikmat, ketika kita dapat nikmat, ketika kita dapat cobaan, gundah gulana, kesusahan, sakit, payah, miskin dan seterusnya, baca Al-Fatihah ini. Sakit hati, sakit jasmani, baca Al-Fatihah ini. Karena sesungguhnya Al-Fatihah, yang sudah kita bahas tahun lalu, dia adalah Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syafi, Ar-Ruqyah, dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran dan taufik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada Ustaz Ibrahim. Atas penjelasannya terkait tafsir surat Al-Fatihah. Di
sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dijawab 3 pertanyaan dulu, Ustaz. Dari pertama. Dari Yunita Nugra. Oke, dari Nita di Bengkulu. Mana tadi? Ini pertanyaannya, biasanya saat kita sedang menghadapi hal yang cukup berat, kita bilang, udah bismillah aja. Apakah pernyataan tersebut salah dan menurunkan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, meskipun saat menyatakan hal tersebut dalam hati sangat berharap mendapatkan pertolongan Allah? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, bagus yang tanya. Makasih banyak, Ustaz. Dan makasih banyak juga buat nanya. Ini merupakan kebiasaan kita ya. Sebelum saya jawab, harus dipahami bahwasanya basmalah, yang lebih tepat itu sebenarnya basmalah. Bismillah itu dia singkatan yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah basmalah. Ini lughatul muwallidah namanya. Lughatul muwallidah. Bahasa yang memang lahir dari kebiasaan orang Arab. Mereka menyingkat bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah. Mereka menyingkat alhamdulillahirabbil alamin dengan hamdalah. Mereka menyingkat la haula wala quwata illa billah dengan apa? Hauqalah. Mereka menyingkat kemudian mereka menyingkat innalillah dengan istirja ya. Ini kan istirja. Nah, ini istilah saja. Kalau kemudian kita bilang, udah bismillah aja, itu benar, sangat benar ya. Tapi kemudian lebih utama ketika kita bilang, coba udah ngucapin bismillahirrahmanirrahim belum? Ucapin itu secara lafal dari mulut juga. Meski itu kita sebenarnya sudah niatin dia. Meski memang semua asal dan semua sumber semua itu kepada hati, tapi akan lebih dikuatkan ketika kita mengucapnya dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Meski bismillah saja, seperti saya sudah bilang, karena pertemuan antara isim ini dengan Allah, karena idhofah ini, maka dia menjadi umum, ya, menjadi umum semua nama-nama Allah, bukan hanya Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ini semuanya 99 dan nama-nama yang belum kita inisialkan kepada kita, yang belum disingkapkan kepada kita, meski itu sudah cukup, tetapi akan lebih beradab ketika kita mengucapkan secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lanjut. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua ini dari Yoga di Bandung. Bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah bagi seseorang, baik itu untuk kesembuhan orang tersebut, atau keinginan atau hajat seseorang, atau mendoakan diri sendiri, ataupun membacakan bagi orang yang telah wafat? Oh ya, sangat dianjurkan karena ini kebiasaan para ulama dahulu, kebiasaan para kiai kita, kebiasaan para kiai para ulama dari sejak dahulu kala, dan memang sanadnya bersumber dari perbuatan para tabi'in, para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu suatu ketika berjalan bersama para sahabatnya, bersama teman-temannya, dan melewati sebuah kaum. Nah, di kaum ini mereka menemui kepala sukunya itu disengat kalajengking, itu disengat hewan yang beracun. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang tadinya itu tidak mau menolong orang ini karena tadinya si suku kepala ini itu menolak untuk menjamu Abu Sa'id Al-Khudri dan para teman-temannya. Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya mau membantu dan mau meruqyah si kepala suku ini dengan membaca Al-Fatihah. Ini dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan tanpa ajaran Rasulullah SAW sebelumnya. Maka para sahabat pun, kok bisa-bisanya Abu Sa'id bikin bid'ah? Dilaporkan ke Rasulullah. Karena memang selain ini bid'ah, ini juga sukses. Si orang ini, kepala suku ini kemudian sembuh. Apa kemudian jawaban Rasulullah ketika diadukan? Jawaban Rasulullah adalah, Rasulullah malah bertanya,
Ya Aba Sa'id, wa ma adraka annaha ruqyah. Ya Aba Sa'id, wa ma adraka annaha ruqyah. Abu Sa'id, siapa yang ngajarin ente kalau itu adalah ruqyah? Gak tahu ya Rasulullah. Abu Sa'id menjawab, ya Rasulullah, lah. Tapi aku seperti mendapatkan bisikan di hatiku, ilham maksudnya, bahwa ketika mendapat penyakit yang fisik ini, itu uh, dibaca basmalah, dibaca Al-Fatihah. Maka kata Rasulullah SAW, sungguhnya kamu telah mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat agung, yang sangat benar. Nah, di sini dari sini disimpulkan bahwa kalau kita punya sakit fisik itu bisa dibaca dengan Al-Fatihah. Cara dengan apa? Caranya dengan air minum, ya kan? Kita baca basmalah, kita baca Al-Fatihah. Dijaharkan atau disirkan? Dijaharkan lebih baik. Tapi jangan besar-besar kali, jangan keras-keras kali. Cukupnya saja. Sir saja di antara sir di antara jahar. Wala tukhafitnya. Sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai walau balik. Kita minum. Kita berikan kepada orang yang sakit. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Kalau penyakit hati, gimana penyakit hati apa? Apalagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Isra, "Wa nazzila minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Surat Yunus Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rabbukum wa shifaa'un lima fis sudur." Penyembuh atas apa-apa yang dikandung oleh hati kita. Baik itu penyakit yang menafikan maupun jiwaan apalagi. Makanya salah satu terapi yang dianjurkan oleh para ahli dokter kesehatan hari ini, ahli kejiwaan hari ini, itu adalah memperbanyak baca basmalah untuk meruqyah diri sendiri. Baik ruqyahnya ini ruqyah dari jin maupun ruqyah dari kesehatan mental. Coba lakukan di sini saja Fatihah. Namun yang perlu diingat dan juga khusus yang akan penanya, bahwa yang perlu diingat yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menolak mudarat dan yang menimpakan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bacaan kita. Bukan bacaan kita itu sendiri. Tetapi yang memberikan manfaat, memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak menghadirkan niat yang kuat ketika kita baca Al-Fatihah untuk kesembuhan, untuk menghilangkan penyakit hati, untuk menenangkan hati, kenapa nggak berefek? Karena jangan-jangan kita masih meyakini bahwa yang memberikan manfaat itu adalah bacaannya itu sendiri. Meski secara kaidah bahwa lafaz Al-Quran itu Allah memiliki keberkahan sendiri. Tetapi sesungguhnya yang berkehendak untuk memberikan keberkahan dan manfaat mudarat adalah Allah yang memiliki Al-Quran. Maksud saya adalah orang yakin bersamanya bahwasannya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah kita benar-benar tawakal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Basmalah ini adalah rasul kita. Adapun untuk orang meninggal gimana? Apalagi orang meninggal sangat butuh doa kita. Semua ulama sepakat hanya orang-orang Qadariyah saja, orang Jabariyah yang tidak percaya akan azab kubur, orang Mu'tazilah saja yang tidak percaya azab kubur, tidak percaya neraka, tidak percaya surga. Semua ulama sepakat selain mereka orang ini bahwa memberikan pahala hidayah utama kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan dan disunahkan Rasulullah SAW. Bukan aja Islam. Maka bacalah Al-Fatihah ini sering orang-orang kita yang sudah meninggal. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang dan itulah yang kemudian diajarkan oleh para kiai kita sebelum mereka memulai majelis, mereka terbiasa untuk apa? La habdan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila mereka menyebutkan guru-guru mereka menyebutkan orang tua, mereka menyebutkan para murabbi.
Agar apa? Agar kemudian mereka datang membaca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Mengirimkan Al-Fatihah itu kepada arwah orang-orang yang soleh. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Namun yang masih ada beberapa pertanyaan di bawah, mungkin bisa dijawab Ustaz di via chat WA, Ustaz. Ya, insya Allah nanti kita kayak kemarin. Oh ya. Ya. Oke, ini ya pertanyaan terakhir dari Sabrina Reski dari Pasuruan. Apakah dengan adanya perbedaan qiraat dalam Al-Quran, contohnya Al-Fatihah di kata As-Sirat, yang dibaca dengan banyak cara, itu mempengaruhi tafsirnya? As-Sirat itu sebenarnya dibaca dengan 3 ya. Untuk yang belum tahu, masih banyak buat yang nanya. Saya ingin nyinggung ini tadi, tapi karena saya lihat waktunya terlalu molor, saya singgung As-Sirat juga. Jadi Sirat dibaca dengan As-Sirat, dengan So, ya. Dengan So, As-Sirat. Dia juga dibaca dengan Asin, dengan Sa. As-Sirat, ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat. Dia juga dibaca dengan antara Zai dengan Sod. Antara saya dengan Zai, tapi bukan saya. Ihdinas sirat. Sudah 3. Ada lagi yang bilang, yang keempat ini yang lemah. Bisa dengan ihdinas sirat, dengan Zai secara sempurna. Tapi ini lemah. Apakah berpengaruh kepada makna? Tidak berpengaruh kepada makna. Sekalipun berpengaruh kepada makna, maka perbedaan makna yang muncul tidak kuat, tidak jauh bedanya. Karena as-sirat, kenapa bisa dibaca dengan as-sirat, az-zirat, as-sirat? Karena memang lahjah orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW itu ada yang mengucapkan, ketika mereka mengucapkan as-sirat itu dengan sin, itu mengucapkan dengan zai, itu mengucapkan dengan sin. Bisa nanti dirujuk ke apa namanya, tafsir Al-Qurtubi ini, kita akan dibahas itu. Yang lebih pengen menjelaskan bisa baca sendiri. Artinya secara umum tidak terlalu jauh, beda-beda sedikit saja. Yang berarti apa? Petunjuk jalan dan sebagainya. Bagaimana tadi? Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Bedanya raja dan pemilik. Nggak jauh bedanya. Atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sebenarnya kata Imam Qurtubi tadi bisa dibaca dengan 10. Tapi 6 saja yang riwayatnya itu sahih sampai ke Rasul. 4 sisanya tidak sahih. Bisa dibaca dengan alaihimi. Bisa dibaca dengan alaihim. Bisa dibaca dengan alaihum. Bisa dibaca dengan alaihumu. Dan seterusnya. Nah, ini kembali kepada perbedaan lahjah, perbedaan cara mengucap orang Arab. Kayak kita kalau kayak kita misalnya orang Indonesia ada yang mengucapkan misalnya nama-nama buah ya, atau nama-nama orang-orang Jawa itu ada yang mangga, ada yang bilang monggo. Itu kan sama artinya, cuman beda antara di A sama O-nya. Nah, ini bisa diterima kalau ada riwayatnya bersama ke Rasulullah SAW. Artinya tidak syadz, tidak tertolak. Maka kalau riwayatnya bersama kepada Rasulullah SAW, maka boleh dibaca. Dan tidak boleh kita membaca qiraat sebelum kita memang benar-benar bertemu dan mempelajari ini kepada seorang syaikh atau ustaz yang mungkin di dalam bidang dia sudah juga kita belajar itu secara runut. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, tadi ada yang kelewat beberapa yang kurang nangkap di makna rob itu kan ada 4. Yang ketiga tadi kurang jelas itu. Ada muslim. Ada 4 ya? Iya. Yang ketiga tadi. Ada. Ya, yang pertama al-muslih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-malik. Yang kedua adalah al-malik. Yang ketiga adalah as-sayyid.
as-sayyid, tuan. Yang keempat adalah al-ilah. Saya ulangi, menurut Ibnu Juzai al-Andalusi dalam kitab At-Tafsir di Ulumul Tanzil, beliau telah membaca banyak sekali referensi tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in, juga tafsiran salaf dalam kalimat Rabb itu sebenarnya mengandung 4 makna. Yang pertama adalah al-muslih, yang membenarkan, yang maha membenarkan, al-malik, yang maha memiliki atau yang memiliki. Yang ketiga adalah as-sayyid, tuan, ya, sayyidina, yang mulia, gitu, yang dipertuankan. Yang keempat adalah al-ilah, yaitu Tuhan. Jadi antara tuan dan Tuhan. Kalau tuan itu nggak mesti disembah. Kalau Tuhan itu pasti juga dipertuhankan dan disembah. Nah, maka kata Ibnu Juzai al-Andalusi, yang paling kuat maknanya dari Rabb ini adalah al-ilah, Tuhan. Dalam konteks menafsirkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kalau kata Rabbun ini dia nyambung dengan alif lam, al-Rabb atau ar-Rabb, maka tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata Rabb ini dinisbatkan kepada yang lain, misalnya Rabbul Bait, Tuhan, bukan Tuhan, tuan bait, atau Rabbatul Manzil, itu ya, maksudnya ibu rumah tangga, yang punya rumah, tuan rumah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ar-Rabb itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang bahwa Rabb ini juga nanti dia awalnya sebenarnya dari kata Rabba Yarabbi tarbiyah. Ada yang bilang dari kata Rabba Yarbu. Tarbiyah itu artinya mendidik, Rabba Yarbu artinya menumbuh. Biasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendidik manusia dari sejak lahir, dia nggak tahu apa-apa. Manusia itu kan lahir nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'ah. Sesungguhnya bayi yang ketika lahir itu tidak tahu apa-apa. Tapi ketika didekatkan ke ibunya, dia langsung tahu mana tempat dia harus menyusu. Inilah kemudian kata para ulama dan kata kita Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum orang tuanya mendidik dia, kita semua Allah Subhanahu wa taala yang sudah lebih dulu mendidik kita dan mengajarkan kepada kita. Luas sekali kalau kita bisa satu materi sendiri sebenarnya. Tapi karena saya awal-awal kemarin ditanya sama teman-teman guideline ya, kira-kira butuh berapa banyak, saya kembalikan kepada guideline untuk tafsir Al-Fatihah ini. Kira-kira butuh berapa majelis. Kalau memang bisa banyak, saya siap. Kalau bisa 2 ya, insya saya juga akan padatkan materinya. Kalau kuliah, apapun nanti ya, apapun yang sudah saya sampaikan di dua majelis ini, yang merupakan ini, semoga teman-teman semua bisa ambil berkahnya, bisa ambil manfaatnya, dan selalu ingat bahwa untuk mengamal apa yang sudah diketahui, dan jangan lupa doain saya. Dan lalu yang terakhir, jangan merasa puas, tetaplah haus untuk terus membaca tafsir Al-Fatihah ini. Dan kalau ada yang salah, maka itu murid dari saya. Kalau ada yang benar, maka itulah adalah bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Sampailah kita di penghujung. Insya Allah yang belum terjawab nanti bisa kami teruskan ke Ustaz, nanti jawab via chat WA. Baik, untuk menutup, mari sama-sama kita sebelumnya untuk mengingatkan kepada semua peserta, insya Allah pekan depan di jam dan hari yang sama, insya Allah ada kajian surah Ad-Duha oleh Ustadz Syukran Mukhtar. Ya, baik. Untuk menutup, marilah sama-sama kita membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran was